Cadangan devisa Indonesia di bulan Maret 2022 turun 2,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 1,6% dibandingkan posisi di bulan Februari. Cadangan devisa Indonesia di akhir Maret 2022 mencapai 139,1 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan penurunan posisi cadangan devisa pada Maret dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bersamaan dengan keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai alias PPN dari 10% menjadi 11% per 1 April lalu. Pemerintah juga menerapkan PPN atas sejumlah komoditas pertanian, perkebunan, dan hutan. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan, di mana setidaknya ada 41 komoditas hasil pertanian yang dikenakan PPN. Bedanya, PPN yang dikenakan bukanlah 11%, melainkan 1,1% dari harga jual. Selanjutnya, tarif pajak akan meningkat menjadi 1,2% dari harga jual ketika tarif PPN 12% berlaku pada 2025 mendatang. Komoditas perkebunan yang dikenakan PPN antara lain kelapa sawit, kakao, kopi, aren, hingga kelapa. Sementara untuk komoditas tani meliputi padi, jagung, tanaman kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dan untuk hasil hutan meliputi berbagai jenis kayu-kayuan, termasuk di dalamnya bambu dan rotan. Direktur Utama Pertamina Persero, Nike Widiawati, meminta agar pemerintah dapat mendetailkan kembali kriteria penerima LPG 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran. Hal ini menyusul rencana pemerintah yang akan mengerek harga jual LPG tabung gas melon tersebut. Pasalnya sekitar 93% LPG yang dikonsumsi masyarakat saat ini adalah LPG subsidi. Namun Pertamina mempertanyakan, benarkah tabung gas melon itu hanya dinikmati oleh masyarakat miskin dan UMKM? Meningkatnya konsumen gas LPG 3 kg tahun ke tahun membuat subsidi pemerintah kian membengkak. Pertamina menyebut pemerintah memberikan subsidi hingga Rp33.750 per satu tabung LPG 3 kg. Sementara untuk tahun ini, pemerintah menganggarkan subsidi LPG sebesar Rp57,59 triliun. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan para pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Bapepti akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan 2 kali lipat. Adapun tarif PPN untuk pedagang tercatat Bapepti adalah 0,11% dari nilai transaksi kripto. Sementara untuk tarif PPh 22 final dikenakan tarif 0,1% dari nilai transaksi. Itu artinya jika berurusan dengan platform di luar Bapepti, PPN yang dikenakan akan menjadi 0,22%. Sementara untuk PPh menjadi 0,2%. Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan PT LL Ditjen Pajak, Bonarsius Sipayung, mengatakan mulai 1 Mei, pungutan akan dilakukan oleh para penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto exchanger atau pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Berdasarkan data Bapepti, saat ini ada 13 platform jual beli aset kripto yang sudah terdaftar alias legal, diantaranya Indodax, Toko Kripto, Pintu, Luno, hingga Kripto Prima. Keputusan Rusia menerapkan mata uang rubel sebagai alat pembayaran transaksi gasnya membuat suara Eropa terpecah. Hal ini terlihat dari keputusan yang diambil pemerintah Hungaria. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, mengaku tidak memiliki masalah jika memang pembayaran gas impor dari Rusia harus dibayar dengan rubel. Orban sendiri diketahui dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan pernah menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai lawan. Ini memecahkan persatuan di antara negeri Uni Eropa yang menyebut tak menerima keputusan itu dan menegaskan Rusia harus tetap memenuhi kontrak dengan mata uang yang telah disepakati. Perlu diketahui, Rusia merupakan eksportir gas alam terbesar untuk Eropa. Sementara Hungaria membutuhkan pasokan gas alam Rusia sebanyak 25% dari total kebutuhannya. Hungaria memiliki kerjasama dengan BUMN gas Rusia, Gazprom, yang diharapkan mengirimkan 4,5 miliar meter kubik gas per tahunnya. Saat ini Hungaria tengah diselidiki Uni Eropa melalui prosedur disipliner karena rezim Orban yang terlalu lama.